Alina tercinta, bersama surat ini, kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai. Tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di kejauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga lokan, batu yang berwarna-warni, dan bias cahaya cemerlang yang bergeratap pada buih yang bagaikan impian selalu saja membuatku mengangankan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang masih tertutup rapat dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini, Alina, dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagi pula, siapakah yang masih sudi mendengarkannya? Di dunia ini, semua orang sibuk berkata-kata tanpa pernah mendengarkan kata-kata orang lain. Mereka berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarkannya. Bahkan, mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti dengan artinya. Setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita, Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu, Alina, pada kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik cakrawala. Alina yang manis, Alina yang sendu, akan kuceritakan kepadamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu. Sore itu, aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelmakan alam itu untuk mataku. Tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna kemasan dan lautan adalah cairan logam. Meski buih pada debur ombak yang menghempaskan itu tetap saja putih seperti kapas dan langit tetap saja ungu. Dan angin tetap saja lembab dan basah. Dan pasir tetap saja hangat ketika aku susupkan kakiku ke dalamnya. Kemudian, tiba-tiba senja dan cahaya gemetar. Keindahan berkutat melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat kepadamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka, kupotong senja itu sebelum terlambat. Kukerat pada 4 sisi, lantas kumasukkan ke dalam saku. Dengan begitu, kenangan itu bisa abadi, dan aku bisa memberikannya kepadamu. Setelah itu, aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu, kamu akan menyukainya, karena aku tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu, kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai, di mana kita akan bercakap-cakap, sembari memandang langit, sambil berangan-angan, sambil bertanya-tanya, apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi? Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kota kos. Alina sayang, semua ini telah terjadi
dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu, kulihat seorang menunjuk-nunjuk ke arahku. Dia mengambil senjata itu. Saya lihat dia mengambil senjata itu. Kulihat orang-orang itu melangkah ke arahku. Melihat gelagat itu, aku segera masuk mobil dan nancap gas. Catat nomornya, catat nomornya. Aku melaju ke jalan raya. Aku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senjata itu untukmu, dan hanya untukmu saja. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang kemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas, karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja tentu cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata senja itu memang menembus segenap celah dalam mobilku, sehingga mobilku meluncur dengan menyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang kusetel, aku tahu berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi, dalam mobil, bahkan potretku sudah terpampang. Aduh, baru hilang satu saja, paniknya sudah seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senjanya untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senjata tiruan yang bisa dijual di toko-toko, dikemas dalam kantong plastik, dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senjata diproduksi secara besar-besaran, supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Senja, cuman 1.003. Di jalan tol, mobilku melaju masuk ke kota. Aku masuk hati-hati, karena semua orang mencariku. Sirine mobil polisi meraung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya kemasan dari dalam mobilku tidak terlalu kentara. Lagi pula, di kota tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota, kehidupan berjalan tanpa waktu. Tidak peduli lagi pagi, siang, sore, atau malam. Jadi, tidak pernah penting senja itu hilang atau ada. Senja cuma yang penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Boleh jadi, hanya demi alasan itulah senja yang kubawa kemari dicari-cari oleh polisi. Sirine polisi mendekat dari belakang. Dengan mengeras suara itu, polisi memberi peringatan. Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor SG 19658A harap berhenti. Ini polisi. Anda ditahan karena telah dituduh telah membawa senja. Meskipun tidak ada peraturan yang melarangnya, tapi berdasarkan... Aku tidak sudi mendengarkannya lebih lama lagi. Jadi kulibas dia sampai terpental keluar pagar di tepi jalan. Kutancapkan gas dan menyelip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu yang singkat, kota sudah penuh dengan raungan sirine polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru. Tetapi aku lebih tahu seluk-beluk kota. Jalan-jalan yang cahaya bermain warna, gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan layang. Satu mobil lain tersesat di sebuah kampung. Dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan meledak atas terbakar. Masih ada 2 polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil. Mereka tak pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin. Dan pengendaranya cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku. Masih utuh. Angin berdesir. Langit semurat ungu. Debur ombak mengempas ke pantai. Hanya padamulah senja ini kuserahkan, Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota, mereka telah siap siaga. Bahkan aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja, helikopter mereka menyorotkan lampu ke setiap celah gedung bertingkat. Aku tersudut dan nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka. Mobilku sudah kutinggal ketika memasuki daerah kumuh itu.
Aku berlari di antara gudang, rumah tua, tiang, serta mali. Terjatuh di atas sampah, merayap tangga-tangga kreyot, sampai seorang gelandangan menununku ke suatu tempat yang tak pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah, katanya tenang. Di situ kamu aman. Ia menunjuk gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana. Baunya bacin dan pesing. Ku tengok ke bawah. Kulihat kelelawar bergelantungan. Aku ragu-ragu. Namun deru helikopter dengan lampu sorotnya yang mencari-cari itu menyiapkan keraguanku. Masuklah, kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjerembab, jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup dan ku dengar gelandangan itu merebahkan diri di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong, tapi tak cukup untuk melihatku. Kuraba senja dalam kantungku. Cahayanya yang merah kemas-kemasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kusibakkan kelelawar-kelelawar bergantungan yang entah mati, entah hidup. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lutut. Namun makin ke dalam makin surut. Di tempat yang kering, kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan, memeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan mencoba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada aku harus menyerahkan senja Alina. Di ujung gorong-gorong, di tempat cahaya putih itu, ada tangga menurun ke bawah. Ku ikuti tangga itu, cahaya semakin terang dan semakin menderang. Astaga, kamu boleh percaya atau tidak Alina, tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua. Dan tahukah kamu, ketika aku keluar dari gua itu, ada di mana? Di tempat yang persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin, dan kepak burung. Tak lupa, cahaya kemasan dan bias ungu pada mega-mega yang berarak bagaikan aliran mimpi. Cuma tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi meskipun persis sama, tapi pasti bukan tempat yang sama. Tepatnya saja di dalam gorong-gorong. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guyuran alam dan berawan. Nyiur tentu saja matahari dan dasar laut yang hening dan lidah ombak yang berdesis-desis. Tak ada cottage, tak ada barbecue, tak ada marina. Semua itu memang tidak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir membiaskan cahaya kemasan di tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu, Alina. Apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir. Untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya? Setelah berjalan ke sana kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melompong. Tidak ada manusia, tidak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung yang berkepak. Tapi, ia sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang ditakdirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya berkepak-kepak terus di sana. Aku tak habis pikir, alam ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa membuat seorang kepingin jatuh cinta itu jika tidak ada seekor dinosaurus pun menikmatinya? Sementara di atas sana orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi begitulah Alina. Kuambil juga senja itu, kukerat dengan pisau Swiss yang selalu kubawa. Pada keempat sisinya, sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan dua senja saku kiri dan kanan, aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku, jadi kegelapan yang basah dan bacin. Aku mendaki tangga kembali, menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas,
Setelah melewati kelelawar bergelantung, anak-anak gelandangan terkapar, dan air setinggi lutut, kulihat polisi-polisi dan helikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku. Setelah parkir dengan baik di supermarket. Tampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza, segera aku kebut mobilku menuju ke pantai. Dengan dua senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya kemasannya masing-masing. Mobilku bagaikan memancarkan cahaya ilahi. Sepanjang jalan tol, tancap gas dengan kecepatan penuh. Alina, kekasihku, pacarku, wanitaku. Kau pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Kupasang senja dari gorong-gorong itu pada lubang sebesar kartu pos itu. Ternyata pas. Lantas, kukirimkan senja yang asli ini untukmu lewat pos. Aku ingin kamu mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya, bukan semacam senja yang dalam gorong-gorong itu. Kini, gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap alina. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulannya sendiri. Namun semua itu tiada lagi karena seorang telah mengambil senja untuk mengenaikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja di atas bumi yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya. Aldina yang manis, paling manis, dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu dari seseorang yang ingin membahagiakan. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah, cahaya yang membakar langit, dan kalau tumpah airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini, kukirimkan pula kerinduanku padamu dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia.